Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adimas Sudajayanto, nomor induk mahasiswa 201905200082. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengamatan proses pengadaan rencana umum konsultan perencanaan pengadaan tanah jalan lingkar Kabupaten Rembang. Yang pertama adalah latar belakang. Di era kemajuan teknologi saat ini, guna meningkatkan pelayanan publik agar memiliki kualitas yang tinggi dengan tingkat efektivitas dan efisien yang baik, pemerintah Indonesia mengupayakan dengan mengeluarkan kebijakan dalam pengembangan e-government dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. Salah satu penerapan dari e-government tersebut adalah e-procurement dalam lingkup pengadaan barang jasa. Salah satunya adalah LPSE. LPSE adalah layanan pengadaan secara elektronik, suatu upaya dalam meningkatkan pelayanan dalam bidang pengadaan barang atau jasa, merupakan layanan guna memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. LPSE salah satu upaya dalam menciptakan clean and good government dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah, di mana dengan LPSE ini akan meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan adil. Menurut hasil pengamatan yang saya dapat dari website LPSE Kabupaten Rembang, dari hasil pengamatan dari website ini, pada tahun anggaran tahun 2022 tercatat 26 data, di mana dari total 26 data tersebut terdiri dari beberapa jenis pengadaan yang dilayani oleh LPSE Kabupaten Rembang. Berikut adalah tabel dari jenis pengadaannya. Pada jenis pengadaan barang yaitu berjumlah 2 data, kemudian pekerjaan konstruksi 21 data, jasa konsultasi, badan usaha non konstruksi ada 3 data. Kemudian yang saya dapatkan dari pengamatan ini, yang pertama adalah pengertian dari jasa pengadaan barang. Pengadaan barang merupakan layanan berupa upaya memenuhi barang yang dibutuhkan dengan proses tertentu agar dicapai kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya, yang mana pengadaan barang ini akan dibiayai dengan APBN atau APBD. Kemudian pekerjaan konstruksi, di mana ini berupa pengadaan kebutuhan pekerjaan konstruksi dan penyediaan alat kerja dan bahan proyek. Kemudian jasa konsultasi. Dalam jasa konsultasi ini dapat berupa konstruksi atau non konstruksi, yang mana konsultan konstruksi berupa konsultasi, perancangan atau pengawasan guna pelaksanaan pekerjaan konstruksi, sedangkan non konstruksi berupa kajian, produk hukum atau sebagainya yang tidak ada keterkaitannya dengan bidang konstruksi. Kemudian dari pengamatan melalui website LPSE Rembang ini, saya mengambil salah satu data yang sudah dipaparkan pada website, yaitu konsultan perencanaan pengadaan tanah jalan lingkar. Pada perencanaan pengadaan tanah jalan lingkar Kabupaten Rembang ini telah merencanakan pembangunan jalan lingkar guna mengurangi kepadatan arus lalu lintas pada jalan Pantura dan guna mengembangkan potensi ekonomi wilayah Kabupaten Rembang, yang mana rencana pembangunan jalan lingkar Kabupaten Rembang ini akan melintasi kurang lebih 15 desa di Kabupaten Rembang. Maka diperlukan pengadaan tanah guna memperlancar rencana pembangunan ini. Pembangunan jalan lingkar ini merupakan pembangunan prioritas yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rembang. Pada rencana umum konsultan perencanaan pengadaan tanah jalan lingkar ini dibuat pada tanggal 31 Maret tahun 2022, di mana memiliki jenis pengadaan atau jasa konsultasi badan usaha non konstruksi. Pada pengadaan ini, dana bersumber dari dana APBD tahun anggaran 2022 dengan nilai pagu paket yaitu sebesar 400 juta rupiah dan HPS paket 398.157 juta rupiah. Dengan memiliki 22 peserta tender,
Dan lelang pada pada datanya disebutkan dimenangkan oleh KJPP Anas Karim Rifai dan rekan dengan harga penawaran 379.486.800 juta rupiah dan harga negosiasi 379.320.300 juta rupiah. Dalam pengadaan barang dan jasa juga harus memperhatikan prinsip dasar yang harus diterapkan pada pengadaan barang atau jasa. Seperti yang dijelaskan, dalam pengadaan barang dan jasa harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan adil. Dalam pengadaan barang dan jasa harus memperhatikan prinsip-prinsip yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah efisiensi, yang dimana pengadaan ini dilihat dari seberapa besar dalam upaya yang dilakukan guna memperoleh barang dan jasa sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Jika dilihat dari proses dari pengadaan barang jasa yang ada di Kabupaten Rembang, yaitu pengadaan konsultan tanah untuk jalan lingkar. Di sini pada pelaksanaan ini dana yang sudah ditetapkan guna tercapainya hasil dengan sasaran semaksimal mungkin, maka menurut saya sudah cukup efisien jika dilihat dari masalah penggunaan dana dalam pengadaan ini. Dapat dilihat dari nilai pagu paket yang berjumlah 400 juta rupiah dan dilihat dari nilai HPS paket yang hanya 398.157 juta rupiah. Jadi pada pengadaan anggaran ini tidak melebihi nilai pagu paket, maka dari itu pengadaan barang ini dapat melaksanakan pengadaan secara langsung. Jika dilihat dari ketetapan sasaran waktu, menurut saya kurang tepat. Pasalnya terdapat perubahan berkali-kali pada proses pengadaan dan dilaksanakan seleksi ulang. Yang selanjutnya adalah prinsip efektivitas, yaitu dalam pengadaan ini diukur mengenai seberapa jauh proses dari pengadaan barang atau jasa, apakah sudah memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan, yang mana berarti dalam pengadaan barang atau jasa harus memiliki kesesuaian dengan apa yang dibutuhkan dan mencapai sasaran yang sudah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Jika dilihat dari pengadaan rencana umum konsultan perencanaan pengadaan tanah jalan lingkar ini, menurut saya saat ini pembangunan jalan lingkar merupakan salah satu prioritas pembangunan yang ada di Kabupaten Rembang. Dengan pengadaan rencana umum konsultan pengadaan tanah jalan lingkar ini akan memperlancar dalam proses pembangunan yang mana akan menunjang ekonomi Kabupaten Rembang. Pengadaan ini akan sesuai dengan sasaran dan akan memberi manfaat besar bagi Kabupaten Rembang. Kemudian dalam prinsip akuntabilitas, di mana yang dimaksud akuntabilitas merupakan kesesuaian proses dari pengadaan barang atau jasa dengan aturan ketentuan terkait dengan pengadaan barang atau jasa dan mampu untuk dipertanggungjawabkan, sehingga mampu melaksanakan pengadaan dengan maksimal sesuai dengan sasaran dan meminimalisir anggaran, juga menciptakan persaingan antara penyedia barang dan jasa yang sehat. Jika dilihat dari proses pengadaan rencana umum konsultan perencanaan pengadaan tanah jalan lingkar di kabupaten, pada pelaksanaan pengadaan sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada, di mana semua syarat kualifikasi terpenuhi dan peserta yang mengikuti sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Dan proses dalam pengadaan ini sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Maka dari itu dapat kita nilai sudah memenuhi prinsip akuntabilitas. Yang selanjutnya adalah transparansi, yang mana semua dalam ketentuan dan juga informasi dalam pengadaan barang atau jasa ini mampu diakses oleh masyarakat secara luas atau oleh penyedia barang jasa ataupun masyarakat umum yang membutuhkan data tersebut. Jika dilihat dari pengadaan rencana umum konsultan perencanaan pengadaan tanah jalan lingkar ini dapat dikatakan transparan, dapat dilihat dari website LPSE, di mana ketentuan atau tata cara, mekanisme, spesifikasi, terus dan hal yang akan terkait dengan bagaimana proses pengadaan barang jasa dalam pengadaan rencana umum ini sudah dapat diketahui secara luas oleh masyarakat umum. Dan prinsip yang terakhir adalah adil, di mana prinsip yang terakhir ini memberikan persamaan perlakuan dengan seadil-adilnya bagi para calon penyedia barang atau jasa dan tidak diskriminatif yang mengarah demi keuntungan pihak tertentu dan memperhatikan dan kepentingan nasional, kecuali terdapat ketentuan tertentu yang harus
memprioritaskan salah satu pihak, seperti dalam pengadaan barang jasa ini memprioritaskan UMKM. Jika dilihat dari pengadaan rencana umum konsultan perencanaan pengadaan tanah dan lingkar ini, dapat dilihat dari analisis di website LPSE, sudah mampu menciptakan seleksi yang sangat matang, yang mana pada pemilihan pemenang ini dilihat dari seleksi yang sesuai dengan kebutuhan atau sasaran dan tidak memihak salah satu pihak pun. Kemudian keterjelasan bagaimana seleksi tersebut bisa memutuskan bahwa itu pemenangnya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari penjelasan di atas, yaitu dengan menggunakan LPSE ini akan menunjang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan pengadaan barang dan jasa, di mana LPS ini akan memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang jasa secara elektronik dan akan menciptakan clean and good government yang diharapkan dalam pengadaan barang dan jasa ini, dan akan menciptakan pengadaan barang dan jasa dalam efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan adil. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.